Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi bilangan ya. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Materi bilangan ini ada di kelas di SD juga ada ya, dan juga di SMP kelas 7. Ini materi awal ya. Kalau di SMP di kelas 7. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi pembahasan soal yang lain, silahkan kalian buka atau kalian cari di playlist channel YouTube saya. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Nanti ada sekitar 5 soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama, 3285 ditambah 2678 dikurang 1729. Ini adalah operasi penjumlahan, operasi hitung bentuk pada bilangan ya. Di operasi biasa ya. Kita tinggal jumlahkan aja. 3285 kita jumlahkan dengan 2678. Kita jumlahkan dulu. 13, 15, 16 ya. 8, 9, 5. Kemudian kita kurangi dengan 1729. 13 dikurang 9, 4, di 5 ya jadinya karena dipinjam 1. 5 kurang 2, 3. Ini 9 kurang 2, 9 kurang 7, 2. 4 dikurang 5 dikurang 1, 4. Hasilnya adalah 4234. Jawabannya adalah yang D. Kalau soal seperti ini kalian bisa ya, mudah ya. Kemudian yang soal yang kedua, hasil dari 735 dikali negatif 27 dibagi dengan negatif 35 adalah, nah ini kan ada 2 nih yang negatif, berarti nanti hasilnya pasti positif ya, hasil akhir ya. Berarti nanti yang ini salah nih, kalau hasilnya negatif salah. Jadi kemungkinannya itu adalah yang C atau yang D. Tinggal kita hitung aja nih, kita kalikan aja dulu deh. Kita kalikan 735 kita kalikan dengan negatif 24. Nah sebenarnya ini bisa ditulis seperti ini ya. Nah kalau ada bentuk seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah berarti nanti kalau misalkan kita bagi 7 ya, kita sederhanakan, kita bagi 7 nih. Ini nanti bagi 7 itu 5. Yang ini kita bagi 7 itu 105 ya, 105. Nah, berarti kan gini ya, 105. Ini negatifnya nggak usah kita pakai ya, karena negatif dibagi negatif nanti positif. Dikali 24 per 5. Nah, ini 105-nya juga masih bisa kita bagi nih. Ini jadinya 10 bagi 5 kan 2. 5 bagi 5, 1. Berarti nanti hasilnya adalah 21 dikali 24. 21 kali 24 berapa? Kita tinggal kalikan aja nih. 4, 504. Jadi nanti hasilnya adalah 504. Jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Jadi kalian nggak perlu ini kali ini dulu, baru dibagi ya. Nanti kita kebanyakan menghitung angka, kita akan mendapatkan angka-angka yang besar. Jadi kita cari yang lebih praktis ya dalam penghitungannya. Kemudian jadi sebenarnya kalau soal-soal seperti ini mudah ya kita kerjakan, tapi bagaimana kita menghitungnya dengan cara yang lebih mudah atau lebih sederhana. Sekarang yang soal yang nomor 3. 3 kuadrat ditambah dengan kurung buka 16 pangkat 3 dibagi 16 pangkat 3
kurung tutup dikurang 15 kuadrat. Nah, caranya gini, cara gampangnya begini ya. Cara paling gampang ya. Ini kan ada penjumlahan, ini ada jumlah, ini ada kurang. Nah, bentuk yang ini, kalau ada bentuk seperti ini, operasinya jumlah dan kurang, kecuali yang ini ya, di dalam tanda kurung, itu bisa saya tuliskan gini. 32 kuadrat dikurang 15 kuadrat ditambah dengan 16 pangkat 3 dibagi dengan 8 pangkat 3. Boleh ya. Jadi dibolak-balik nih boleh nih kalau penjumlahan dan pengurangan. Karena apa? Karena mereka sederajat ya. Nah, bentuk yang ini ya, bentuk yang ini yang saya lingkarin nanti untuk cara gampang menghitung ya. Kalau biasanya kan kita kuadratkan, kemudian ini dikuadratkan, baru dikurangi. Nah, agar kita lebih mudah menghitung ya, kita jadikan bentuknya seperti ini. 32. Jadi kalau ada bentuk kurang ya, 32 kuadrat dikurang 15 kuadrat, bisa kita hitung seperti ini. 32 ditambah 15 dikali dengan 32 dikurang 15. Nah, yang sedangkan yang ini plus gitu ya. Ini plusnya saya tambah sini aja. Ini kan pangkatnya sama nih. Nah, bisa saya tulis gini nih. 16 kita bagi 8 dulu. Baru dipangkatkan 3. Karena pangkatnya sama. Jadi bisa saya tulis 16 dibagi 8 dulu baru dipangkatkan 3. Nah, yang ini 32 tambah 15 itu 47 ya. Nanti dikali dengan, ini tandanya kali nih. Ini tandanya kali ya. 32 dikurang 15. 32 kurang 15 itu 17. Nah, nanti ditambah dengan 16 bagi 8, 2 ya. 2 dipangkatkan 3. Sampai sini paham ya. Baru nanti kita kalikan biasa nih. 47 sama 17-nya kita kalikan biasa. 49, 28, 32, 7, 4, 9, 9. Ini 7 ya. 799 ya. 799 ditambah dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Tambahkan, ini tambah ini kan 17, 10, 807. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya, semoga bisa dipahamin. Lanjut ke nomor 4. FPB dari 3, 6, 5, 4, dan 90 dalam bentuk faktorisasi prima adalah. Nah, biasanya kita pakai yang petak ya, yang petak. Nah, kita bagi 2. Karena faktor prima terkecil adalah 2 ya. Ini bisa dibagi semua dengan 2. 18, 27, 45. Kalau ada bilangan ganjil, pasti nggak bisa dibagi 2. Dibaginya dengan berapa? 3. Langsung aja kita bagi dengan 3. 6, 9, 15. Nah, ini ada bilangan ganjil lagi nih. Kita bagi 3 lagi nih. 2, 3, 5. Nah, ini udah bentuk terkecil ya. FPB-nya itu adalah yang ini nih. Nah, berarti nanti FPB-nya itu adalah 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Kita lanjut soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 itu adalah soal berbentuk cerita. Sebuah botol air dengan suhu 10 derajat Celcius dituangkan ke dalam gelas yang berisi es batu sehingga suhu air turun 12 derajat Celcius. Saat es batu dalam
gelas mulai mencair, suhu air di dalam gelas naik 4 derajat Celcius setiap 5 menit. Suhu air di dalam gelas tersebut setelah 25 menit adalah, jadi yang pertama kita cari itu adalah suhu mula-mula sebelum suhu mula-mula ketika dia dimasukkan ke dalam es. Suhu mula-mula air itu kan 10. Kemudian dia dituangkan ke dalam gelas yang berisi es batu sehingga suhunya turun. Nah, berarti nanti suhu air campuran es. Nah, saya tulis gitu aja ya. Suhu campuran air dan es. Tinggal kita kurangin aja. Kan turun nih. Berarti yang awalnya airnya 10 derajat, kita kurangi dengan turun, berarti dikurangi deh ya, 12 derajat. Sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Nah, saat es batu itu mencair, suhu air di dalam gelas kan naik nih 4 derajat setiap 5 menit. Jadi 4 derajat Celcius setiap 5 menit nih naiknya. Nah, kalau 25 menit berarti nanti berapa derajat kenaikannya? 25 menit berarti nanti ini 25 menit kita bagi dulu dengan 5 menit. Hasilnya adalah 5. Nah, kita kalikan dengan 4 derajat Celcius. Hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Berarti nanti kenaikannya selama 25 menit itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, kita tambahkan aja nih. Negatif 2 derajat Celcius ditambah dengan 20 derajat Celcius. Sama dengan 18 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Atau mungkin dari pembahasan saya ada yang salah hitung, silahkan dikoreksi ya. Kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang saya salah hitung. Jika bermanfaat videonya, jangan lupa di-share ke teman-temannya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.